Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya baru datang ya, tadi sudah pamit sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Icon. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Icon Salam pada sehat. malam hari ini bertepatan dengan 19 Ramadan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa. Karena beliau berapa tahun yang lalu saya pernah berjumpa, seminarnya luar biasa. Biasanya kebanyakan tentang parenting ya, tentang komunikasi. Nah, ini yang memang perlu kita pelajari. Mohon maaf ini saya background saya hilang dulu sebentar supaya enak dilihat. Oke. Baik, mohon untuk di off-kan semua ya, supaya kita bisa konsentrasi semua. Saya buka dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali. Saat ini kita di tengah-tengah kita sudah hadir ya Ibu Eni. Ibu Eni ini seorang ibu rumah tangga, namun dia sangat aktif sekali di daerah Bandung yang saya kenal. Beliau banyak memberi materi tentang EFT, baik dari tingkat RT sampai level di beberapa perusahaan. Dan kemudian beliau juga pemegang sertifikat NLP, kemudian yang saya tahu grapolog juga, kemudian apalagi banyak sekali yang nanti bisa dikenalkan sama Bu Eni sendiri. Baik, tanpa memperpanjang waktu saya Agus Praitno akan mempersilahkan Ibu Eni Sulistiawati untuk mengisi Icon malam hari ini. Kami persilahkan Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni, mangga. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu Bapak, selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ini bisa diajak jadi salah satu pengisi acara malam ini. Dan semestinya saya sudah cukup merepotkan ya Pak. Tadi Bu Aceh, Bu Nurita, terus tiba-tiba Bu Nurita juga nggak bisa. Pak Agus datang, Alhamdulillah ya. bisa. Mungkin saya jadi bikin repot ya, enggak ya? Ya. Oke. Baik. Ibu Bapak yang baik, saya memang sengaja minta di hari akhir. Tadi ini lagi berantakan. Saya sengaja minta di hari akhir dan saya membawa materinya seputar keluarga. Karena yang canggih-canggih semua saya udah nggak sanggup, itu sudah porsinya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ambil yang santai-santai aja. Dan saya malam ini nggak ngajarin Ibu Bapak yang baik. Nggak cukup ilmu saya buat mengajarkan, tapi saya mau mengajak kita sharing, kita nyaman lah dengan kondisi. Berapa jamnya Pak? Setengah ya? Setengah jam ya Pak Agus ya? Ya, jadi setengah jam untuk presentasi. Kondisi setengah jam ini. Satu jam Bu. 1 jam dengan pertanyaan. 1 jam, 30 menit presentasi atau 40 menit. Total 20 menit
nanti tanya jawab atau ini sharing. sama pertanyaan. Ya. Iya, 1 jam dengan pertanyaan. Iya, 20 menit pertanyaan. Ya, 20 menit pertanyaan nanti. 40. Oh ya. 40 menit lah, maksimum 40 menit. 40 menit ya Pak ya. Sekarang ya, 20.34 berarti perkiraan jam 21.09 Ibu Bunda ini bisa kalau bicara. Gitu, silahkan ya. Kalau gitu nanti 10 menit terakhir saya diingetin ya Pak ya. Siap. Iya, takutnya kehabisan. Makanya saya juga nyatet, takut ada lupa yang saya mau sampaikan. Siap. Jadi materi saya tujuannya hari ini, kenapa saya pilih berjudul komunikasi dalam keluarga. Karena kita adalah homo communicus ya Pak ya. Makhluk sosial yang selalu berkomunikasi. Makanya saya pilih, saya ingin ambil materi tentang komunikasi aja nih, supaya ada yang ada yang saya sampaikan aja deh. Baik, saya teruskan ya Pak ya. Baik. Boleh slide berikutnya Pak? Baik. Ya. Satunya lagi Pak. Nah, ya ini. Bapak Ibu yang baik, kalau Bapak Ibu pernah ikut training di kelas bersama saya, materi ini pasti ada Pak. Pasti saya taruh. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah tempat kita memohon dan kembali. Nah, materi ini bicara tentang saat kita dilahirkan, Allah beri kita potensi untuk kita jalani kehidupan ini. Dan kita isi dan menjalani kehidupan dengan seluruh kemampuan yang kita punya untuk kelak kita bertanggungjawabkan. Kemana? Kita bertanggungjawabkan pada saat kita pulang nanti. Nah, dan materi ini memang selalu membuat saya cengeng. Saya akui Pak, Bu, maafkan ya. Karena saya nggak tahu saya nanti bawa apa. Cukup nggak bekal saya untuk pulang. Maaf, saya memang cengeng. Khusus untuk materi ini. Nah, kalau melihat materi ini, tadi saya sudah minta tolong anak saya, Mbak Andra, untuk sama-sama di sini. Ternyata dia harus praktek Bu malam ini, jaga malam. Jadi dia sudah pergi. Dan semua yang terkait Mbak Andra juga nanti akan ada yang saya singgung. Kalau melihat materi ini Ibu, Bapak, saya selalu ingin menyanyi. Ayo Ibu Bapak bantu saya menyanyi pelan aja. Lagunya akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Tangan ini Bu, dia akan ditanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu tulis? Betul ditulis atau itu bohong? Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu kasihkan ke orang? Sanggupkah saya menjawab itu? Enggak tahu. Dan teruskan Bu, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Nah, kemana Ibu? Kaki ini
kaki ini. Kamu boleh, nggak masalah. Ke toko buku, ke restoran, ke tempat hiburan bersama anak, nggak masalah. Tapi apa yang dia lakukan, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Ibu Bapak setuju nggak? Setuju. Itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Saya lanjutkan. Materi saya adalah komunikasi dalam keluarga. Jadi sebelum kita berkomunikasi bersama keluarga, Allah lah tempat kita mempertanggungjawabkan apapun yang kita komunikasikan. Karena kita selalu berkomunikasi ya Ibu ya. We cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Kalau ada foto-foto saya taruh atau ucapan yang saya ungkapkan menyinggung juga keluarga, sebelumnya saya mohon maaf. Tidak ada maksud saya menyombongkan diri. Apa yang mau disombongkan? Tidak ada. Saya mengungkap untuk memberikan gambaran yang ingin saya sampaikan. Itu aja, Bu. Jadi saya mohon maaf kalau ada foto atau ada kalimat atau ada tayangan yang tampaknya sepertinya menyombongkan diri. Enggak, insya Allah enggak. Enggak itu maksudnya. Enggak pantas saya menyombongkan diri. Nah ini saya teruskan komunikasi. Kita selalu berkomunikasi, yaitu berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dan kita berkomunikasi dengan orang lain, pihak lain. Yang terutama, karena judulnya adalah komunikasi dalam keluarga, kita berkomunikasi dengan suami, dengan anak-anak kita. Itu yang akan saya bahas dalam setengah jam ini. Nah, boleh berikutnya, Pak? Nah, cermin ini memang saya sendiri yang mengidekan bikin cermin seperti ini. Dan cerminnya juga itu cermin milik ibu saya dulu, tapi udah nggak ada, sekarang udah dijual, Bu. Jadi cerminnya udah nggak ada. Jadi foto cerminnya cermin kami sendiri. Nah, saya mau cerita di sini. Jadi cermin ini, Bu. Cermin itu kan tempat kita mengaca, berkaca. Saya sampaikan apa yang kita ingin lihat di masa depan kita dan keluarga. Boleh kan, Bu, Pak, kita berangan, punya mimpi untuk keluarga kita. Kan boleh, kita setiap hari bangun tidur kita bermimpi, misalnya ingin makan apa, ingin beli apa. Nah, begitu juga dengan kondisi yang ingin saya gambarkan. Di cermin itu, Ibu Bapak lihat, ada tulisan peneliti, apalagi Pak, boleh tolong dibacakan Pak? Peneliti, guru, dosen, ekonom, lawyer, insinyur. Lawyers, Insinyur. Lawyer ya? ekonomi. Ya, lawyer, insinyur. Ya. Keluarga Insinyur. bahagia. Keluarga bahagia, bermanfaat dan berkah. Nah, Dai Ustadz. Bapak Ibu yang baik, para ahli mengatakan, we are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. What we think, what we feel, and what we do. Itu. Jadi kita tidak bisa hanya, saya kepengen jadi dokter. Dokter itu ngapain? Ngapain ya?
nggak tahu ya, seorang aja. Tapi dia tidak membayangkan ibu dan bapak yang baik. Mungkin hasilnya sekian persen saya nggak tahu, tapi beda. Nah, maka itulah kenapa saya tayangkan gambar cermin. Because saya mau menunjukkan we are what we think, what we feel, and what we do. Kalau kita membayangkan, di sini ada hadis yang saya tulis. Papa tolong bacain, Bapak. Saya nggak bisa baca yang bawah. Kecil. Hadisnya Pak Agus juga boleh tahu. Al-Baqarah 196 atau hadis. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Saya bacakan ya. Emang saya potong, Pak. Oh. Saya bacakan, saya bantu. Ini aja. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, Al-Baqarah 186. Apa lagi yang kita ragukan, Pak? Kita punya bayangan, mau jadi apa? Anak kita punya bayangan, mau jadi apa? Dan kita berdoa, mohon, karena Allah yang Maha menguasai. Ibu Bapak yang baik, saat anak saya kelas berapa ya Pak? 2 SMP di Darul Hikam. Darul Hikam itu di Bandung. Namanya Miranda. Sekali lagi Ibu Bapak yang baik, kalau saya menyebutkan prestasi anak saya, semoga Allah menjauhkan saya dari segala kesombongan. Nggak ada yang patut disombongkan. Saya hanya ingin berbagi cerita supaya manfaatnya bisa diambil. Gitu ya Bu ya. Nah, anak saya kelas 2 SMP, dia sakit Pak. Sakitnya nggak apa-apa Pak dibilang. Ya nggak apa-apa. Sakitnya ada benjolan di... Kista. Ada kista, ada benjolan. Di mana Pak? Di indung kandung. Kandung kemih ya. Diambil satu indung telur. Dan dioperasi. Dan saat itu dioperasi. Nah, setelah itu saya sempat bertanya kepada Mbak Andra. Saya panggil dia Mbak Andra. Mbak kalau sudah besar mau jadi apa? Saya tanya di mobil waktu itu Pak. Dia dengan gagahnya menjawab, jadi dokter Pak. Dokter saya. Mama kan teknik. Papa kan teknik. Kamu mau jadi dokter? Iya, Mbak mau jadi dokter Pak. Boleh Mama tahu? Saya tanya. Kenapa Mbak ingin jadi dokter? Dan dia menjawab, kan Mbak ingin nolong orang mah. Yes, saya lega. She know what she want. Dia tahu apa yang dia inginkan. Dia mau jadi dokter karena dia mau menolong orang. Lalu saya katakan, ya udah. Saya dukung, artinya saya dukung. Beberapa bulan kemudian saya tanya lagi Pak, Mbak kalau udah besar mau jadi apa? Dokter mah, kan Mbak udah bilang. Dia, berarti dia sudah mantap. Dia sudah tahu apa yang dia mau. Dokter tuh ngapain nak? Bajunya apa? Saya tanya hal-hal yang berkaitan dengan kenyataan seperti apa sih dokter itu. Dia bilang, bajunya kan pakai yang putih-putih itu ya mah ya. Terus kan kepalanya kan pakai topi itu ya. Terus pakai alat yang buat meriksa. She know what she want. Terus ngapain? Ya alatnya buat nisan nanti. She know what to do. Itu yang penting. Jadi kalau saya mengajak anak saya untuk membayangkan sesuatu, itu akan membuat pikiran bawah sadarnya menyimpan informasi itu dan mengeluarkannya manakala dibutuhkan. Dan itu perlu, Pak. Itu perlu sekali kita lakukan seperti itu. Saya lanjutkan.
Selanjutnya, Pak. Silakan, Bu. Ya. Ada yang oh ya, ini ya. Nah, dalam berkomunikasi tadi, anak kita berkomunikasi dengan dirinya. Dia berkomunikasi dengan orang lain. Dan saat dia bercita-cita tadi, saya tanyakan kenapa. Saya ingin tahu. Meskipun anak baru seumur itu ya Pak, ada keikhlasan nggak di hatinya? Kan kita nggak bisa menilai ya Pak, Bu ya. Tapi waktu saya tanya, kenapa Mbak ingin jadi dokter? Kan dia bilang, Mbak ingin bantu orang, Mah. Oh, Mama kira Mbak mau cari uang. Saya bercanda, enggak Mama, Mbak mau bantu orang. Oke, berarti ada keikhlasan insya Allah di situ untuk ukuran anak umur 12 tahunan. Mudah-mudahan anak kita juga semua gitu Pak ya. Saya yakin anak ibu bapak semua sama. Hanya sekarang gilirannya saya yang ngomong di sini. Tapi saya yakin lebih malah dari anak saya. Cuma daripada saya cari contoh susah-susah, kan enakan ambil yang ada sendiri. Jadi saya nggak usah bohong ya Pak ya. Saya takut sama bohong. Apa adanya aja deh saya cerita. Nah, tadi, pada saat saya bicara dengan Mbak Andra, saya harus kenal pintu komunikasinya. Setuju nggak, Bu, Pak? Ya, setuju. Kan kalau kita masuk ke rumah orang, kita kan lewat pintu. Nah, kita mau masuk ke anak kita, ke suami kita harus kenal pintunya. Ya, ini pintunya adalah, coba yang tadi lagi, Pak, maaf. Yang tadi lagi. Nah, ada 3 itu, Pak. Ya, yang satu visual yang atas kiri, yang kiri atas itu ya Pak ya, V itu visual, yang tengah auditory, yang bawah kiri kinestetik, dan yang kanan bawah auditory digital. Nah, Bapak Ibu lihat deh, matanya orang ini, gambar ini matanya lain-lain ya. Yang auditory, yang di kiri, jadi yang di tangan kiri saya. Yang di kiri itu visual, dia melirik ke arah kiri. Atas. Saya ulangi, dia melirik ke arah kiri atas, dan sebelahnya kanan atas. Visual, dia melihat dengan melihat gambar pandangan, melihat dengan membayangkan gambar. Oh, ini kiri kanan. Lalu tengahnya auditory. Kiri dia melihat ke kiri lurus, ke kanan lurus. Ini mereka yang banyak berpikir dengan suara auditory, dengan pembicaraan. Dan yang bawah kiri itu kinestetik, perasaan. Ini mereka yang berkomunikasi banyak dengan perasaan. Dan yang ke kanan, auditory digital, itu banyak yang self-talk. Saya ulangi, self-talk. Bicara sendiri dengan hatinya. Jadi dia nggak banyak berkomunikasi. Orangnya lebih banyak diam, tapi dia berkomunikasi dengan dirinya. Nah, dalam berkomunikasi, Bapak Ibu yang baik, dalam kita berhubungan komunikasi, ini sebaiknya kita ketahui. Habis gimana kita mau akrab kalau kita nggak kenal anak kita, tipenya visual, auditory, kinestetik, atau si pendiam yang self-talk ngomong sendiri dalam hati, auditory digital. Jadi kita sebaiknya tahu. Nah, lalu agar hubungan semakin baik, coba dekati mereka dengan pola mereka. Saya visual, Bu. Anak saya visual.
Saya kalau bicara sama dia, nyambung banget, Bu. Nyambung. Kadang-kadang dia datang ke rumah, tiba-tiba, Bu, dia bertingkah laku seperti ini. Dia sudah dokter, artinya usianya sudah 26, tapi masih santai, Bu. Jadi dia langsung gini, Mama. Lihat, kalau Mbak begini gimana? Dia suka ngomong gitu. Lalu, bagaimana saya nanggapinya, Bu? Apakah saya nanggapinya dengan ngapain sih, Pak? Wah, udah segede gini masih gitu. Apa seperti itu? Enggak, enggak nyambung, Bu. Pak, enggak nyambung. Kalau anak saya datang, dia sering gitu, Mama, sini, Mbak bisikin. Apa yang saya lakukan? Mbak, mau dengar? Saya ikuti sebisa mungkin iramanya. Saya ikuti sebisa mungkin kalimatnya. Tadi pagi, dia kan sedang nggak puasa. Saya puasa. Terus dia bilang, Mama, Mbak besok bisa puasa. Tangan ikut. Ya, saya langsung ikuti. Hore, Mama juga puasa. Udah gitu aja. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah. Nah, ini komunikasi ini bisa positif, bisa negatif. Ya, tergantung anchor-nya. Jadi kadang-kadang kita punya kenangan terhadap sesuatu. Contohnya, waktu saya masuk supermarket tadi, saya senang roti. Oh, mungkin satu saat saya pernah makan roti yang enak sekali, sehingga itu jadi kenangan yang begitu kuat di telinga di diri saya. Kalau saya lihat roti itu, mantap. Gitu, bisa. Atau ada orang yang pernah masuk supermarket salah beli minuman. Misalnya ya Pak ya, misalnya salah beli minuman. Begitu minum dia batuk-batuk, sakit ya parah ya, sakit ya. Ya pokoknya batuk-batuk menderita deh. Begitu minum. Nah, lalu pada satu saat dia masuk lagi ke toko itu, dia ingat di pojok situ aku pernah beli minuman dan aku batuk. Ternyata minumannya sudah kadaluarsa. Itu yang namanya anchor, Pak. Jadi dia memberi kita satu tanda positif atau tanda negatif. Ya, tergantung kondisinya. So, makanya kita selalu harus berusaha berada pada kondisi yang positif, dengan positif mindset, insya Allah kita bisa memposisikan dan hindari pintu-pintu masuk yang negatif. Kayak di gambar ini, tuh si bapak lagi marah-marah sama istrinya atau sama temannya, tapi yang sebelahnya komunikasinya bahagia, dia saling bercerita dan lain sebagainya. Ya, saya teruskan. Aduh. Jadi berkomunikasi yang berhasil itu, Pak, Ibu Bapak sekalian, adalah yang pasti kita tahu apa yang kita ingin sampaikan. Biasakan saling memuji untuk prestasi sekecil apapun. Saat saya ketemu Pak Agus kemarin, saya lihat di layar, saya bilang sama suami, Pak Agus dokter hebat ya Pak ya. Kita selalu sering memuji, berkomunikasi. Pas kita ketemu anak misalnya, kita sampaikan, Mbak, misalnya anak kita masih kecil, ulangannya dapat berapa? Dapat 6 lah. Oh, kemarin dapat berapa? Kemarin dapat 5. Oh, bagus dong, berarti naik gitu ya. Jangan sampai, sebentar. Tuh enaknya kalau ada suami gini Pak, diingetin. Oh ini oke, siap. Nah, jangan sampai anak datang, Mama, aku ulangannya dapat 6. Oh, kemarin berapa? Kemarin aku dapat 7. Gimana sih kamu? Mama tuh ya, waktu kecil tuh pintar. Masa kamu dari 7 dapat 6? Waduh Pak, hancur. Komunikasi kayak gitu. Jangan. Emang kita siapa sih? Marah-marah sama anak.
emang kita bisa tanggung jawab nanti? Berani kan? Nah, makanya berkomunikasi dalam keluarga itu biasakanlah saling memuji untuk prestasi kecil apapun. Kan gampang tinggal memuji, Bu ya. Terus hindari membentak dan menyalahkan terutama terhadap anak. Kayak tadi, gimana sih? Mama udah ajarin, capek. Siapa suruh jadi mama? Jangan. Terus koreksi kesalahan dengan tepat ke masalahnya. Jangan nih, misalnya anaknya bilang ini, Mah, gelas yang mama beliin kemarin pecah, misalnya. Gimana sih kamu? Mama beli gelas itu jauh, tahu nggak? Terus, habis dipecahin diapain? Ya, aku buang, udah mah. Terus kamu bersihin nggak itunya? Bekasnya? Enggak. Sana bersihin dulu. Oh, jadi kemana-mana, anaknya kasihan. Nggak ada sugesti positif sama sekali. Nggak ada keyakinan positif untuk anak itu. Misalnya, Ma, gelas yang mama beliin untuk aku kemarin pecah. Oh, tapi kamu nggak kena, nak. Kenapa pecahnya sayang? Nanti kita beli lagi ya. Tapi besok-besok hati-hati kalau pegang gelas. Nah, jadi anak tidak merasa disalahkan, ibu bapak sekalian. Ya. Nah, lalu waktu terbaik untuk menanamkan sugesti positif pada anak itu, memujinya, mengangkatnya adalah saat jelang tidur, ibu bapak, dan bangun tidur, dan saat sedang rileks. Kenapa? Karena itu saat gelombang alfa. Gelombang alfa itu adalah gelombang yang baik untuk kita berkomunikasi. Jadi saat dia jelang tidur, masuk ke kamarnya, Bu. Ibu bapak, anakku umurnya udah 26. Tapi kalau mau tidur, dia pasti cium tangan, baca doa dulu yang saya kasih. Ya udah, setelah itu, Bu, ya maafin ya Mah ya Pak ya. Saya nggak bohong, Bu, ini ada suami saya. Dia tahu. Setiap malam anak saya pasti bilang, maafin ya Mah ya, maafin ya Pak ya, Mbak Bobo ya. Sama-sama nak, Mama juga, saya bilang. Nah, saat dalam tidur itu, Bu, kalau dia sudah merem seperti ini, misalnya dia udah gini, datengin, Bu. Nah, misalnya ini kepalanya ya, misalnya, datengin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang berkah hidupnya, dunia akhirat. Jadikan dia anak yang tahu bagaimana harus bertindak. Selamatkan dia. Mudahkan jalannya mencapai cita-cita. Dan jadikan kami orang tuanya selalu mendampinginya dalam susah. Bersamanya dalam senang. Bahagiakan dia ya Allah. Lakukan Pak. Dan rasakan dampaknya. Indah sekali. Saat sedang relax, dia sedang duduk santai misalnya lagi. Enak. Dekati, angkat satu kaki Anda. Enak. Enak kan Mbak ya, duduk kayak Mbak ya. Mama juga mau. Nanti kita rasakan komunikasi apa yang terjadi antara kita dengan dia. Oke. Dan dalam keseharian, biasakan menanamkan keyakinan positif kepada anak. Saya sehat karena saya rutin berolahraga. Juga karena saya menjaga pola makan. Saya senang makan pepaya, karena untuk saya pepaya menyehatkan. Atau saya senang makan mangga, karena untuk saya mangga menyehatkan. Boleh, mau enggak? Nah, terus yang bawah apa sih itu Pak? Nggak aku baca. Nah, hati-hati dengan keyakinan negatif. Contoh, aduh Pak Agus, saya kalau kena air hujan ya, siang-siang nih kena gerimis.
pasti saya sakit. Pilek. Ya. Terus atau aduh, kami nggak suka musik. Bagaimana mungkin anak saya bisa jadi pemain musik? Nah, you say that, not me. Anda katakan itu keyakinan Anda. Kenapa nggak dirubah? Seperti yang di atas. Saya sehat karena suka berolahraga. Dan hindari kata jangan. Hindari kata besok. Saya sehat, besok saya mau makan mangga. Ya besoknya, besok lagi dong. Besok lagi dong. Jadi gimana? Saya anak rajin. Besok saya nggak akan terlambat masuk ke sekolah. Ya, besoknya terlambat dong. Nah, ganti dengan saya anak sehat. Dengan makan mangga setiap hari, setiap pagi, saya sehat. Dan saya tidak terlambat sekolah. Karena saya orang yang tepat waktu. Bangun tidur, saya siap-siap. Jadi nggak usah ada kata negatif-negatif yang disimpan, yang diucapkan Ibu Bapak. Berapa menit lagi, Pak? 1 menit. Tar dulu. Nah, Pak Agus, saya boleh minta tolong nggak, Pak? Gimana, Bu? Itu, Pak, yang setelah ini, Pak, Ya. supaya suaranya agak beda. Ibu-ibu bosan dengan suara saya. Dalam komunikasi Dalam Islam, saya bacakan. orang melarang bersikap keras dan kasar Ya, dalam berdakwah Ya. karena akan mengikuti. Oh ya, ini penyerta. Ya, Lewat aja. satu lagi Pak, yang satunya. Ini pengingat satunya Pak. Berikutnya. Nah ini, boleh nggak Pak Agus? Saya lancang. Bukan yang tadi. Bukan yang tadi. Sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Pak. Nah, Pak Agus, boleh nggak saya minta tolong? Boleh. Pak Agus nakal nih. Gimana? Bukan yang ini, yang setelahnya. Itu sampai 3. 1. Gimana? Ini. 2. Wah, ini. Lewat. Ini lewat lagi. Setelah ini, Pak. Pak, ini. Mana? Tadi Ini ada. bukan anak dalam 2 orang tua. Setelah ini. Anak dalam 2 orang tua. Bukan ini? Setelah bukan. ini. Bukan. Nah, ini sudah selesai. Dadah. Nah, Bukan. Sebelum ini. Bukan. Oh, ini. Dadah. Setelah ini. Sebelumnya. Sebelumnya. Belum Nah. Ini. Yang tadi tuh. Yang tadi, Pak. Nah, ya. Bukan Ini. yang tadi. Tadi yang nggak ada komunikasi tuh. Nggak ada kuning. Nah, Oh. satu lagi. Lain. Setelah itu tadi. Tadi yang ada kuning-kuning, komunikasi tengahnya tadi, ada komunikasi. Ya. Ini. Ya, ada kata komunikasi. Ya. Ada komunikasinya Ini kan? setelah ini. Setelah ini. Ya. Nah, yang ini. Oh, setelah ini. Saya boleh minta tolong ya. Ini? Supaya Ini. Pak Agus- Ini. Pak Agus bacakan nggak ini? maksudnya. Yang tadi Pak Agus. Yang ada kuningnya. Ini yang ada kuningnya, Yang introspeksi barusan. komunikasi Oh, orang ini. tua Iya, terhadap ini anak. betul ini. Jangan dipegang lagi. Nah, Komunikasi Agus, orang tua terhadap anak, bagaimana Boleh Bu Eni? tolong ya dibaca yang nomor 1 dengan jelas supaya semua bisa dengar. Apa yang telah kami ajarkan dan kami tanamkan dalam pikiran anak kami selama ini? Nah, jawab Ibu Bapak dalam hati masing-masing. Jawab sambil dibayangkan kejadiannya apa yang kita ajarkan. Nggak cuma kita bicara dengan omongan aja. Apa yang kita tanamkan dalam pikirannya. Kembali ke kita masing-masing. Yang kedua, Pak Agus. Apa yang belum sempat kami lakukan bersamanya yang ia minta dan harapkan? Kembali. Silahkan dijawab. Apa? Pernahkah anak kita minta sesuatu yang masuk akal,
tapi tidak kita berikan, atau sebaliknya? Pernahkah dia minta sesuatu yang tidak masuk akal, malah kita berikan? Jawabannya kembali ke kita, karena ini adalah introspeksi diri komunikasi orang tua terhadap anak. Berikutnya Pak Agus. Sudahkah Ibu, Bapak melakukan yang terbaik untuk anak tercinta kami? Terbaik menurut siapa? Nah, ukuran siapa? Nih, Mama. Jungkir balik dari kamu kecil. Mama nggak minta apa-apa tuh. Lah, siapa yang suruh minta? Nggak perlu kayak gitu. Sudahkah aku melakukan yang terbaik untuk anak tercinta kami? Menurut siapa ukurannya? Mungkin menurut kita dengan ngikutin cara orang tua kita zaman dulu, kan udah ada yang berubah ya Pak ya, setuju ya Ibu ya. Kan Ya, ada banyak yang harus kita ikuti sekarang ya. Jadi terbaik itu menurut siapa? Menurut kita atau menurut skala umum atau menurut agama yang memang harus kita ikuti? Kan semua ada keterkaitannya. Jadi nggak cuma, nih Mama paling tahu nih. Mama. Berikutnya Pak. Apakah selama ini kami selalu menekankan apa yang kami inginkan sebagai orang tua tanpa mendengarkan apa keinginannya sebagai anak? Nah, pernahkah apa yang kita inginkan kita sampaikan kepada dia, tapi kita nggak dengarkan? Udah, kamu nggak usah ngomong. Mama udah tahu. Udah, diam. Kata Mama, sekarang kerjain ini. Mama udah tahu, kamu nggak usah ngomong. Aduh, galak banget Mama ya. Kata anak, mungkin anak kalau bisa bilang, mimpi apa ya aku ya. Kok udah diomel-omelin terus. Yang terakhir itu Pak. Apakah anak kami tahu dan merasakan bahwa kami menyayanginya? Bahagiakah dia menjadi anak kami? Pernahkah ini kami tanyakan? Nah ini, saya tanya jujur. Pernah nggak Ibu Bapak nanya ke anak, Mbak, kamu tahu nggak sih kalau Mama sayang kamu? Kamu bahagia nggak? Saya jujur, saya sampaikan, ini ada suami saya. Saya pernah bertanya ke anak saya beberapa kali ya Pak ya. Kita tanya, Mbak senang nggak sih Mbak jadi anaknya Mama, jadi anaknya Papa? Dan kami menangis pada saat dia katakan, senang Mah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa izin Allah. Dan semua ini Ibu Bapak yang baik, butuh keberanian memang. Apakah dia tahu dan merasakan bahwa kita menyayanginya? Itu adalah perlakuan keseharian. Lalu, apa yang harus kami jawab kelak saat hari perhitungan tiba? Kembali ke slide tadi, itu Pak yang nggak usah diputar. Maksud saya mau cerita, kalau kita kembali ke slide tadi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Dan berkata tangan kita, apa yang dia lakukan? Flak, pukul. Anak nakal. Gitu. Atau, aduh anak Mama pinternya, udah bisa ngerobek-robek kertasnya Mama. Nanti kalau mau robek, besok-besok tanya dulu ya cakep, kan bisa. Nanti kalau kita pergi nanti, kita ditanya, kita mau jawab apa? Apa yang kamu lakukan terhadap anakmu? Titipan Allah. Apa yang kita mau jawab? Siapa kita? Nah, ini Ibu Bapak, materi saya satu lagi hanya terakhir. Ya, saya ingin, boleh nggak Pak Agus juga bacakan Pak? Boleh. Ini semacam doa. Boleh Pak Agus? Baik. Iya Pak, tolong ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim.
anak dalam doa orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, mohon jadikan ia anak soleh, solehah, yang senantiasa menjalankan perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu. Bimbinglah ia dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup agar senantiasa tegar dan lapang jiwa. Beri ia kejujuran, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rozak, ya Fatah, ya Latif. Bimbinglah kami dalam membantu membentuknya menjadi seorang yang cukup kuat untuk mengetahui kelemahan dirinya, sanggup berdiri dan bertahan di tengah badai, berani mengatasi hati dan pikirannya manakala ia merasa takut. Jadikanlah ya Allah, ia seorang yang senantiasa bersyukur, seorang yang tabah dan tidak tunduk dalam kekalahan, rendah hati dalam penyantun, dalam kemenangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon jadikan ia seorang yang bercita-cita luhur, berhati bersih, sanggup memimpin dirinya sendiri sebelum ia berhasrat untuk memimpin orang lain. Harusnya ia dengan kelapangan rezeki, kesehatan, keberkahan hidup dunia akhirat. Karunia ia dengan rasa humor yang akan membantu mewarnai hidupnya. Dan di saat nanti kami harus berpisah dengannya, berikan ia senantiasa ketegaran hati, keyakinan di dalam kesadaran akan semua takdir, serta kekuasaan dan keagungan-Mu, ya Allah. Serta bisikan padanya, betapa hati kami bersyukur atas kehadiran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Terima kasih Pak Agus sudah membantu saya. Nah, waktu saya habis ya Pak ya. Habis ya Pak Agus ya. Ya Ibu Bapak yang baik. Yang saya sampaikan hanya itu. Nah, ini foto-foto ini kenapa saya berikan? Ya, sekedar untuk memberitahukan bahwa kita berkomunikasi itu tidak hanya dengan sesama orang dewasa, tapi dengan anak-anak juga. Oh iya, saya punya buku itu yang saya bikin, yang saya tulis. Saya boleh nggak ya ikut Bu Aceh untuk ngasih ke peserta satu? Boleh, boleh Bu. Boleh. Saya kirim ke Bu Aceh ya? Iya. Iya, ada satu ya. Satu ya. Iya. Satu. Mau dua juga boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari Bu Aceh juga ada dua ini Bu. Jadi Bunda ini mau ngasih berapa nih? Mama mau kasih berapa? Satu atau dua? Mau dibutuhkannya berapa ya? Saya satu oke, dua boleh? Dua boleh katanya. Dua boleh. Kalau Bu Aceh nggak keberatan? Boleh. Mau dong. Boleh. Iya. Bu ya Bunda. Mau dong, Bu. Dua. Boleh dua. Boleh. Nanti saya kirim ke yang rumah. ngatur nanti dua. dari ini aja. Kirim ke Sukabumi dong. Oke, baik. Baik, kami atur. Jadi malam ini surprise kita ada 4 buku. 2 buku dari EFT Center Bu AC ya. Dan kemudian ada 2 buku, alhamdulillah ini dari Bunda Eni. Nah, judulnya mendidik tidak mendadak. Iya. Nah, ini sekali lagi bukunya Bapak yang baik, saya mohon maaf ya. Baik, ini apa yang tanya jawab. Ya, ini sekarang saya mau sampaikan. Saya mohon maaf kalau tadi saya nyampaikan itu ada mungkin sedikit kesombongan yang saya tidak sadari atau mulutnya terbaik. Subhanallah Ibu, Ibu luar atau biasa. Komunikasinya ada yang terbatas, saya mohon maaf. Jadi saya sudahi acara saya sampai sini, saya serahkan kepada Pak Agus. Barakallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Khair. Bunda Eni luar biasa, alhamdulillah kita appreciate ya. Beliau yang tidak patah arang untuk belajar dan mengajar banyak orang
dengan segala keterbatasan beliau, tapi dia tidak membatasi limitnya di beliau. Ini yang diajarkan oleh kami. Nah, ini kebetulan ada 4 buku ini, saya bacakan dulu nih yang langsung saja yang menanya ini di grup chat ya. Nah, langsung dapat buku ini karena 4, karena waktunya kita tinggal 8 menit ya. Nanti yang di grup chat 2, yang bertanya 2, nanti ya sebentar yang bertanya ya. Ini saya baca, Om ini mohon bukunya tolong, sangat bermanfaat, terima kasih. Oh nggak ada, cuma appreciate aja ya. Oke, kalau gitu, ini ada nih. Bentar. Assalamualaikum. Ini Bu Utami ya. Bentar. Kami kita yang bertanya ya, alhamdulillah ini banyak sekali nih chatnya nih. Senantiasa ya didoain untuk sehat walafiat Bunda ini ya. Terima kasih Bu Eni ilmunya, tutur teladannya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Nah ini Bu Utami Irga ya, Bu Utami Irga mendapat dari apa? Dari Bu Aceh ya, dari EFT Center Smart Worker ya. Ini pertanyaannya beliau, mohon izin bertanya Bunda. Halo. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika sedang kesel menghadapi anak? Karena terkadang emosi kita selalu stabil, khususnya ketika perasaan kita sedang sensitif. Yang tidak selalu stabil maksudnya ini ya. Jadi bagaimana menghadapi anak ya. Sedang kesel menghadapi anak. Karena terkadang emosi kita tidak selalu stabil. Khususnya ketika perasaan kita sedang sensitif. Ini dari Bu Utami Erga. Ya, langsung dapatkan buku ini. Ya, silakan. Pak, kita kan bukannya kita bukan orang super hebat gitu ya Pak ya, Bu ya. Sampai kita nggak ngalamin hal-hal aneh misalnya. Ya enggak ya. Jadi kalau seingat saya ya Bu, Allah memang memberikan saya anak yang alhamdulillah bisa dibilang enggak rewel ya Bu. Tapi pasti dia pernah rewel. Dan saya bekerja Ibu Bapak dulu. Saya bekerja di PT Inti selama 25 tahun ya Pak ya. 25 tahun. Dan saat itu kan saya punya anak. Jadi berapa tahun ya sempat ya. Jadi saya sempat berapa tahun bekerja, saya punya anak Ibu Bapak. Dan anak saya waktu itu minta bantuan. Masa itu gaya ya, ada babysitter gitu ya. Tapi saya selektif. Saya cari yang betul-betul babysitternya. Dan sebelum babysitter, karena orang tua saya di Jakarta, saya nggak bisa nitip gitu ya. Ya udah dengan babysitter. Tapi saya kontak terus ya. Dengan telepon waktu itu dan kadang-kadang saya pulang. Jadi saya yakini dengan benar-benar bahwa anak saya ditangani oleh seorang yang bisa bertanggung jawab. Kalau sampai dia marah dan saya kesel, kadang-kala Ibu Bapak, saya ngumpet aja ke kamar. Ya saya saya lepaskan. Chatting ya Pak ya, Pak Aziz ya, chatting. Ya, ya. Sekarang begini, supaya mengena, mungkin ngasih, kan masih ada 3 buku nih. Nah, ya. Tolong ada 3 orang yang dia pakai reaksi seperti ini. Nah, begini. Nanti Bunda Emi ngasih pertanyaan saja. Artinya yang singkat dan jawabannya cuma 1 menit, 1 kalimat gitu. Ya, karena waktu ya. Ada 3 buku lagi soalnya. Ya, mohon maaf ya yang di chatting enggak semua bisa ini karena waktunya yang seperti yang katakan nanti Mama ya, ngasih ini pertanyaan. luar biasa kita terharu. Juga. Ya. Untuk 3 karena betul-betul pakai hati nurani nih. Ini bisa panjang gitu ya. Pertanyaannya buat siapa? Silahkan nanti Bunda ini bertanya. Ya, nanti sebentar saya cari yang atau salam begini ya. Nanti saya coba saya cek. Apa ya begini? Wah, ini ada banyak nih. Ada Budami, terus siapa lagi nih? Ada 3. Cari pertama Budami, bentar. Jadi yang supaya materinya tadi meresap, jadi Bunda ini nanti ngasih pertanyaan. Pertama siapa? Yang begini? Oh, yang Oppo A9 itu siapa? Bu Saki ya, Bu Saki.
Zakia. Terus Udami. Terus siapa lagi? Satu lagi. Yang laki deh. Lagi ada nggak nih? Ya, lagi. Kasih pertanyaan, mungkin yang pertanyaan. Oh, nggak ada. Ya, maaf ya nanti. Jawabannya visual. Bu Ina ya, udah 3. Ya, Bu Ina. Maaf ya, yang lain mohon maaf sekali, ini luar biasa ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bu Eni, Bunda Emi. Ya. Bu Eni. Nah, ini ada 3 penanya, ada 3 yang mau ditanya sama Bunda Eni, tapi jawabannya cuma 1 kalimat saja, supaya kalau benar berarti dapat buku, kalau salah ya minta maaf begitu. Ya, silakan Bu Eni. Yang pertama Bu Zakia, kasih pertanyaan sama beliau. Dari materinya saja, dari materi yang singkat ya. Ya, jawabannya singkat aja, 1 kalimat, enggak usah banyak-banyak. Ibu, Yang Bu Zakia, kalau anak itu pada saat bicara matanya sibuk ke atas kanan, atas kiri, dia termasuk tipe anak dengan komunikasi apa ya? Apa Bu Zakia? Kalau seorang anak matanya, sebentar, yang lain Bu Zakia dulu nih. Pertanyaannya Visio. dengar? Visio. Kan tadi ada visual, Visio. ada kinetik, Visual, ada ya, auditory. Ya, betul. Betul. Visual. Ya, Ya, alhamdulillah. betul. Bu Zakia. Alhamdulillah. Ya, dapat dari Terima kasih Bunda Eni. ya, Terima kasih Pak Agus. ya, alhamdulillah dari ya, maaf, Buku dari Bunda Eni ya. dari Bunda ya, mendidik. Alhamdulillah buat anak-anak. Yes, mendidik. Kemudian yang kedua, Pertanyaan lagi. Bu Dami. Ya, kita seru-seruan aja. Ya, apa enggak? Pertanyaan lagi ya? Pertanyaan lagi, jawabannya cuma 1 kalimat atau 1 kata gitu. 1 kalimat ya? Iya, kita enteng-enteng aja deh. Iya. Sekarang malam ini. Kalau kita seorang dengan tipe komunikasi visual, bagaimana kita bicara dengan anak yang kinestetik? Misalnya saya adalah komunikasinya visual. Gimana cara saya ngobrol dengan anak yang kinestetik? Ya, paham Bu Dami? Gimana Bu Dami? Kalau kita visual terus berbicara sama anak yang kinestetik ya Bu? Iya. Ya, itu gimana caranya ya? Kita menyesuaikan 1 kalimat diri, aja. Ya, kita menyesuaikan diri dengan gaya kinestetik juga. Alhamdulillah. Jadi banyak singkat tadi dibanyakin sendiri ya Bu ya. Iya. Mau buku yang dari Bu Eni ya? Dari Maunya Bunda. buku dari Bu Eni. Dari Bu Eni ya, mendidik ya. Oke. Ini oke. Alhamdulillah milih ya, boleh nih. Bu Dami dapat. Makasih Bu Eni. Ini terakhir Bu Ina, ini ada buku 1 lagi tapi dari EFD Center. Kalau selebihnya nanti Japri sama beliau lah bisa pesan. Ya, silahkan Bunda Eni ngasih pertanyaan ke Bu Ina. Bu Ina siapa? Ya. Bu Ina ya? Iya, betul. Bu Ina Yuniati ya? Ya, pertanyaan terakhir, jawabannya 1 kata atau 1 kalimat begitu. Ya. Pertanyaan terakhir. Kapan waktu terbaik untuk kita berkomunikasi dengan anak dan memberi sugesti, dan kenapa waktu itu yang terbaik? Ya. 2 kalimat itu. Sebelum tidur. Bangun tidur. Iya. Bangun tidur. Yes. Atau relax karena posisi alfa, gelombang alfa. Ngebring. Bunda Eni luar biasa. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya kagum sekali Bunda Eni. Ya. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, udah 4 buku. Ya. Kalau mau nambah lagi silakan bisa Japri beliau. Harus dicetak dulu soalnya. Ya. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat pemahaman baru tentang cara berkomunikasi yang cara sederhana beliau sampaikan dengan menyentuh hati dan pakai nurani ini yang luar biasa. Karena tidak banyak pembicara yang langsung praktek kemudian bisa
mengaplikasikan dan membagi. Tidak gampang, memang cukup berat, tapi alhamdulillah beliau dengan enteng, tidak beban, bisa sharing sama kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda ini atas ilmunya. Mudah-mudahan Bunda ini tadi banyak doanya supaya sehat, lindungi Allah, Amin. panjang umur, banyak sekali nih tadi didoakan sama beliau. Ya. Iya, Pak Baik, Agus. Terima kasih, Ibu. itu Terima kasih, Bapak. saya Alhamdulillah. kita membaca Agus nanti materinya di kan? Siap. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Materi sudah di web. Bu Eni. Sudah ada. Ya. Maaf, materi sudah di ini ya. Sebelum saya akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini maaf, ini ada pengumuman sebentar ya sebelum kita foto bareng. Ya. Sorry. Nah, ini ada kelihatan ya. Maaf. Jadi masih ada acara beberapa hari ke depan. Ini kalau yang menginginkan pelatihan EFT level basic itu tanggal 16 Mei ya. Dan level 2-nya di minggu 17 Mei. Jadi bisa hubungi langsung admin. Yang ini kalau ini buku dari Cara Sehat Abad 21 juga bisa dipesan. Ya. Ini belum habis ya. Kayaknya sedikit nih. Kemudian yang menarik lagi, besok pagi itu ada CPD webinar. Ya. Judulnya Perilaku Sehat, Optimalkan Potensi Diri dan Kecerdasan Saat Pandemi COVID-19. Langsung diborong tiga narasumber, Dr. Agnes Irawati, Al-Mu'az MSI, dan Dr. Marjan. Jangan lewatkan ibu-ibu ya. Ya, boleh sambil masak juga boleh dengerin ya. Jam 9 sampai jam 12 ya. Bisa langsung pendaftaran ada di ini Professional Development ya. Nanti akan sudah di-share ini. Kemudian malamnya ini terakhir kita lakukan ada tausiah dari Ustadz Buke ya, Ustadz Kawan. Siang ini kalau nggak salah. Oh siang, maaf. Ini siang, bukan malam. Rabu tanggal 13 jam 13.30 sampai 15. Jadi siang hari. Jadi paginya ada CBD, langsung disambung siangnya. Nah, boleh dua-duanya, boleh salah satu, monggo. Judulnya Sholat Khusyuk. Jadi sambungan dari seri yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya kan sabar gitu ya. Iman, sabar. Yang ditunggu-tunggu nih Pak Agus. Terima kasih Bu Rika telah. Ya, alhamdulillah Bu Rika ini, terima kasih Bu Rika menyambungkan kembali aspek ini. Baik, itu saja dari kami. Ini terakhir. Jadi yang terakhir 16 Mei ya, ini ada yang ingin tahu. Baik, gimana? Agus. Iya, gimana, siapa ini? Boleh nggak satu kalimat aja? Karena kita kan ada di dalam acara. Apa dijual? Dapat produk nggak? Ya. Terus kan ada di bawah acaranya EFT. Yes. Ya, karena saya bawa ini. Meskipun saya nggak ngebahas tentang EFT. Nah, saya ingin kita sama-sama menyebutkan solusi sehat, sukses, dan sejahtera. 1, 2, 3. Sehat, Oke. bahagia. Sehat, sukses, Bahagia. Salam bahagia. Bahagia. Salam sukses ya. Salam Sehat, bahagia. Oke, itu kita foto bareng ya. Sudah. Berarti saya salah. Kita foto bareng. Oke, dibuka semua chatnya. Foto ya. Kami ini boleh ya. Ini sudah recording, tolong di off-kan saja recordingnya. Wah ini kali ini pengagumnya nih belum nih. Ini bisa dibaca di chat. Ya, maaf ya tidak siapa bacakan satu-satu ini karena masalah waktu ya. Baik, kita foto bareng. Siap. Bahagia ya fotonya supaya kita bahagia dunia akhirat. Ya, silahkan. 1, 2,
3. Bahagia. Bahagia. Senyumnya. Nah, cheese. 1. Yang kedua. Yes. Ya, yang masih memang ada waktu untuk bisa difoto bareng. Ini terakhir kan ini untuk sesi 1, 2, 3. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Bu Eni, jazakillah. Ya, gila. Terima kasih Bu Eni.